Shalom, bagaimana kabar saudara? Luar biasa? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita adalah para hupernikao. Dalam bahasa Yunani artinya kita adalah para pemenang total. Roma 8 ayat 37. Menang terhadap tipu muslihat iblis, menang terhadap kuasa dosa, menang terhadap sistem dunia yang berontak melawan Allah. Dan kita adalah jemaat yang bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang benar. Tema khotbah saat ini adalah semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita baca dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 33 saya akan bacakan untuk saudara. Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati. Hati-hati terhadap pengajaran yang salah. Karena Matius pasal 6 ayat 33 seringkali dijadikan resep manjur menjadi kaya oleh oknum-oknum yang menamakan dirinya tanda kutip sebagai hamba Tuhan. Mereka mengatakan, jika engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan diberkati dengan limpahnya. Engkau akan menjadi kaya. Stop. Firman ini tidak berbicara seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Supaya kita mengenal Allah dengan cara yang benar. Dan kita dapat mentaati firman Tuhan juga dengan cara yang benar. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16, 1 Timotius 4 ayat 16, saya akan bacakan untuk saudara. 1 Timotius 4 ayat 16 berkata demikian, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Dan dalam 2 Petrus 3 ayat 18, 2 Petrus 3 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk memahami Matius 6 ayat 33, kita harus melihat konteks dari ayat itu secara lengkap. Dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 34, saya akan bacakan untuk saudara. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Ini berbicara tentang konteks dari ayat 33. Saya akan bacakan. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks dari Matius 6 ayat 33 secara lengkap,
kita akan dapat memahami maksud Tuhan terhadap ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maksudnya? Apa arti kalimat carilah dahulu? Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Apa yang dimaksud dengan kebenarannya? Kita akan pelajari satu persatu. Yang dimaksud dengan carilah dahulu, ini adalah kalimat perintah untuk kita mencari sesuatu hal yang pertama yang harus kita cari. Jadi maksud dari arti carilah dahulu, artinya kita mencari sesuatu hal yang pertama harus kita cari. Itu artinya. Lalu apa arti dari kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah suatu bentuk pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi ini melalui Roh Kudus yang penggenapan sempurnanya nanti di surga. Siapa rakyatnya? Rakyatnya adalah anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan hukum-hukum pemerintah kerajaan Allah yang dijelaskan di dalam Alkitab oleh Roh Kudus. Lalu apa arti kebenarannya? Kebenarannya itu adalah berbicara tentang firman Tuhan yang dipahami dengan cara yang benar. Bukan dengan cara semau kita. Firman Tuhan yang dipahami dengan cara yang benar. Yang sesuai dengan maksud Allah. Nah, setelah kita mengerti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu ayat ini mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah tema kita saat ini. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengatakan, kalau engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kita butuhkan, itu akan kita dapatkan. Secara otomatis, kita akan dapatkan. Itu janji Tuhan. Tapi ingat, yang Tuhan maksudkan semua kebutuhan kita, bukan semua keinginan kita. Itu hal yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Lewat pendahuluan ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, jangan pernah sekali-kali mengikuti pengajaran yang salah. Jangan pernah sekali-kali mengikuti pengajaran yang salah. Para pengajar yang tidak alkitabiah mengajarkan tentang Matius 6 ayat 33. Semau mereka menjadi resep manjur menjadi kaya. Mereka mengatakan, jika engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka engkau akan diberkati dengan limpah. Engkau akan menjadi kaya. Sehingga motivasi mereka yang mendengar dan mengikuti para pengajar yang salah ini, motivasinya mencari berkat. Bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Memang caranya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya untuk mencari berkat. Saya katakan ini teologi terbalik-balik. Sangat menyesatkan. Tidak seperti itu yang Tuhan maksudkan. Matius 6 ayat 33 tidak mempunyai pengertian seperti itu. Itu pengajaran yang salah. Hati-hati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan jadi kaya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara mau ingin jadi orang kaya, ikutilah langkah-langkah teori-teori orang-orang kaya di dunia ini. Mereka para pekerja keras, sukses luar biasa, tanpa harus mempelajari, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengapa? Karena memang ayat ini, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan untuk menjadi kaya.
Tapi Tuhan ingin supaya prioritas utama kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bahwa semua yang kita butuhkan, otomatis kita dapat. Itu sebabnya poin 2 yang berikutnya ini sangat penting. Tadi poin pertama, jangan sekali-kali kita mengikuti pengajaran yang salah. Jangan pernah sekali-kali kita mengikuti pengajaran yang salah. Dan yang kedua, ikutilah pengajaran yang benar. Ikutilah pengajaran yang benar. Matius 6 ayat 33 jelas sekali. Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, anak-anaknya, supaya kita fokus terhadap kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita tidak usah khawatir dengan kebutuhan hidup kita. Karena Allah akan memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Itu sebabnya ketika kita melihat konteks dari ayat ini dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34 jelas sekali. Tuhan bilang jangan kau khawatir seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah dengan cara yang benar. Kita bisa memahami arti dari Matius 6 ayat 33. Kita fokus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita tidak mengkhawatirkan semua yang kita butuhkan. Karena secara otomatis kita akan dapatkan. Itu janji Allah. Allah yang berjanji, kalau engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang kita butuhkan, kita akan dapatkan. Itu janji Allah. Dan Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Itu dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Jadi sekali lagi Tuhan mau menegaskan kepada anak-anaknya bahwa kita harus fokus, harus mendahulukan hal pertama yang harus kita cari, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Tadi di awal sudah saya jelaskan. Dan kita tidak usah khawatir dengan apa yang kita butuhkan. Karena Allah berjanji, itu tanggung jawab Allah. Dia yang akan memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Ingat, bukan semua keinginan kita. Semua kebutuhan hidup kita. Makan, minum, pakai, apalagi saudara bisa tambahkan tempat tinggal, kesehatan, keamanan, itu contoh kebutuhan hidup kita. Semuanya akan ditambahkan, akan kita dapatkan. Itu janji Tuhan. Memang manusia menghabiskan waktu dan tenaganya untuk fokus mencari harta dalam kehidupannya. Karena itu memang hukum dunia. Apalagi manusia sadar mempunyai waktu yang sama 24 jam sehari. Sehingga kalau banyak hal yang dia kerjakan, dia tidak fokus, dia tidak berhasil. Maka dia fokus untuk mencari harta untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk hal-hal yang lain. Nah, Tuhan tidak mau anak-anaknya, para Hupernikau, bersikap seperti itu. Tuhan ingin kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan berjanji, semua yang kita butuhkan, itu tanggung jawab Tuhan. Dia akan menyediakan, dia akan memberikannya kepada kita. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Allah. Sehingga kita tidak khawatir. Kalau Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, lebih fokus setiap hari kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kerajaan Allah. Saudara hidup sesuai dengan hukum-hukum, peraturan, pemerintahan kerajaan Allah. Hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
Saudara tidak khawatir lagi dengan apa yang saudara butuhkan. Karena secara otomatis Allah menyediakannya untuk kita. Kita mendapatkannya. Wow, luar biasa saudara. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan saya berharap saudara yang mendengar firman Tuhan ini juga diberkati. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak usah khawatir dengan kebutuhan hidup kita. Itu janji Allah, Dia yang menyediakan. Dia akan tambahkan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Dan kita sekarang sudah paham. Semua itu akan ditambahkan kepada kita. Itu bukan berbicara kita akan diberkati melimpah kaya raya. Bukan. Tapi semua kebutuhan hidup kita Tuhan berikan. Wow. Luar biasa. Itu sebabnya poin yang ketiga penting sekali. Poin yang ketiga yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang ketiga, sebagai anak-anak Tuhan, milikilah prioritas hidup dengan benar. Sebagai anak-anak Tuhan, milikilah prioritas hidup dengan benar. Yaitu pertama, melakukan hal-hal yang sesuai hukum pemerintahan kerajaan Allah. Saudara, kita anak-anak Tuhan. Kita adalah rakyat dari kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah saudara benar-benar anak Tuhan? Apakah saudara benar-benar rakyat dari kerajaan Allah? Ini yang menjadi persoalan utama. Terlalu banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh untuk melengkapi kelahiran baru dia setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya dia hidup sesuai dengan hukum-hukum dari pemerintahan kerajaan Allah. Bukan hidup lagi dengan cara yang lama, sebab dia sudah menjadi ciptaan baru. Sebagai anak-anak Tuhan, dia harus hidup sesuai dengan hukum-hukum kerajaan Allah. Dia harus mengenakan kodrat ilahi yang akan memungkinkan dia untuk bisa menjadi sempurna seperti Bapa atau menjadi serupa seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah rakyat dari kerajaan Allah di muka bumi ini, kita harus mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini yang penggenapan sempurnanya nanti di surga. Maka kita harus hidup sesuai dengan hukum pemerintahan kerajaan Allah, firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita berjuang menghadirkan keluarga kerajaan Allah di muka bumi ini dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16, saya bacakan buat saudara. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, miliki prioritas hidup dengan benar, yaitu melakukan hal-hal sesuai hukum pemerintahan kerajaan Allah setiap hari selama kita masih hidup di dunia ini.
Dan selanjutnya, bergaul intimlah dengan Yesus. Hanya anak-anak Tuhan yang hidup bergaul intim dengan Tuhan Yesus, maka dia akan semakin dapat mengenal Allah dengan cara yang benar. Dan dapat mentaati firman Tuhan dengan cara yang benar juga. Dengan bergaul intim dengan Yesus, kita mengenal Allah, kita mengerti firman Tuhan. Kita mengerti Matius 6 ayat 33, bahwa Tuhan menginginkan supaya kita fokus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan tidak khawatir dengan kebutuhan hidup kita, karena Dia berjanji semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita jadi paham, karena kita bergaul intim dengan Tuhan Yesus, kita semakin mengenal Allah dengan cara yang benar. Kita juga semakin bisa mentaati firman Tuhan dengan cara yang benar juga. Kita paham dengan firman Tuhan. Kita mengerti sekarang. Matius 6 ayat 33 luar biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara khawatirkan? Semua yang kita butuhkan otomatis Tuhan sediakan. Itu janji Allah. Semua yang kita butuhkan, ingat, bukan semua yang kita inginkan. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh punya keinginan. Saya juga punya keinginan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita kelola keinginan kita dengan cara yang benar. Dalam doa, Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kelola keinginanmu dengan baik dengan cara berdoa, menyampaikannya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi hati-hati. Kita mengelola keinginan kita dengan baik. Membawanya dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan kita sudah secara otomatis akan diberikannya semuanya. Kita dapatkan. Karena kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ayat ini bukan supaya kita menjadi kaya raya. Lalu mungkin saudara bertanya, jadi sebagai anak Tuhan apakah kita boleh menjadi orang kaya? Ya boleh. Tapi itu tergantung Tuhan. Apakah Tuhan mau membuat engkau kaya? Atau tidak, atau belum boleh, karena ini berbicara tentang kapasitas. Soal kaya itu berbicara soal kapasitas. Bagaimana Allah mempercayakan kepada kita harta benda untuk kita kelola. Itu kapasitas kita. Semakin kita dipercaya, maka kapasitas kita akan lebih tinggi lagi. Tetapi yang pasti, saat ini firman Tuhan jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita nggak usah khawatir akan kebutuhan kita. Semuanya disediakan. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar.
Hamba-Mu sudah selesai menyampaikannya, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang terus menuntun, memimpin kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau dengan cara yang benar. Supaya kami juga dimampukan untuk mentaati firman-Mu dengan cara yang benar juga. Bimbing kami untuk membangun hubungan intim dengan Engkau Tuhan. Itulah arti mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan puji Tuhan, kami bersyukur, janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Engkau berkata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau akan memenuhi kebutuhan hidup kami. Secara otomatis Engkau yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami tidak ada dasar untuk khawatir. Karena Engkau selalu menyertai, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tentu kami juga punya keinginan-keinginan. Biarlah kami senantiasa membawa keinginan kami dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Biar keinginan kami Tuhan sempurnakan dan Tuhan boleh kabulkan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini hamba juga berdoa buat jemaat, buat setiap mereka yang mendengar. Mungkin saat ini mereka ada yang sakit, Tuhan jamah. Jamah kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan mereka. Kuasa-Mu melebihi segala-galanya. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Sesuai dengan iman kami. Dan kalau saat ini ada anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan, masalah hidup, kami juga percaya Engkau akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Akhirnya segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin.